Karena sebentar lagi kita menjalani UTS, jadi saya harap kalian bisa melihat materi-materi yang akan jelaskan ini dan dapat memahaminya. Bapak mau absen sebentar. Atas nama Delo hadir? Hadir Pak. Hendro hadir? Hadir Pak. Apa keterangan dia? Apa atau sakit? Sakit. Tahu bisa Pak. Jessica? Hadir Pak. Jadi? Hadir Pak. Baik, berarti ada satu teman kita yang tidak hadir ya? Sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya minta Jessica memimpin kita dalam doa pembuka dan juga pujian. Selamat pagi teman-teman. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita bersama berdiri untuk menyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. 1, 2, 3. Kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa pembedaan di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, dalam kasih Tuhan. Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, saudaraku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih karena kami kembali untuk berkumpul di tempat ini. Kami ingin belajar bersama, kiranya apa yang disampaikan guru kami dapat kami pahami dengan baik. Berkati pembelajaran kami ini dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih buat Jessica. Bersama Pak. Tema kita pada hari ini tentang hidup toleran di tengah keragaman. Di sini ada nggak pemahaman tentang toleran di keragaman itu seperti apa? Ada perbedaan Pak. Bagus, Jessica. Yang lain ada pendapatnya tentang keragaman, hidup toleran di tengah keragaman itu seperti apa? Ayo mungkin kita masuk ke TPS saja ya. Ya Pak. Tujuan pembelajaran kita setelah kemarin ini saya harap kalian mengerti arti dari toleransi, dapat menunjukkan contoh sikap toleransi dan juga dapat menunjukkan sikap menghargai perbedaan. Kita masuk saja ke bagian pengertian. Toleransi adalah sikap dan sikap menghargai dan menghormati perbedaan, tidak memaksa sikap kepada orang lain dan hidup rukun. Artinya kita bersyukur lah dari himpunan atau kelompok di dalam masyarakat, entah itu dalam lingkungan pertemanan dan juga lingkungan keluarga. Jika kita tidak bisa menghargai orang, maka kita susah dalam dapat kehidupan yang tenang, karena ibaratnya karena ego kita lah. Saya mau kasih contoh. Ketika saya membagi kalian dalam dua kelompok,
yang satu kelompok mau bekerja sama, dan satu kelompok ini saling bertentangan, tidak saling menghargai pendapat. Kelompok mana yang akan cepat menyelesaikan tugas yang saya berikan? Ya betul, kelompok dia saling bekerja sama dan akan lebih cepat menyelesaikan. Begitupun dalam pergumulan kita dalam ruang lingkup keluarga, pertemanan, ketika kita dapat bekerja sama, kita bisa saling menghargai, maka dalam menjalankan sesuatu kita akan lebih mudah. Apakah di sini mengerti tentang pengertian dan toleransi? Ada yang menanyakan atau tidak di bagian pengertian ini? Baik, kita akan lanjutkan. Keragaman di sekitar kita dan secara umum kita lihat yaitu tentang perbedaan agama, suku, budaya, bahasa. Semua perbedaan itu adalah anugerah Tuhan. Kita bayangkan jika kita ini tidak ada perbedaan, pasti coba kalian lihat teman kalian di sekitar kalian, samping kalian. Kalau mukanya sama, sifatnya sama, bagaimana tanggapan kalian? Apakah tidak merasa aneh terkait hal tersebut? Pada dasarnya selain dari suku, agama, budaya, bangsa, kita pun sudah diciptakan Tuhan berbeda, mempunyai bakat dan kemampuannya masing-masing. Dari hal itu kita dipersatukan untuk saling melengkapi, sama halnya dengan keragaman yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa mengandalkan satu hal yang kita anggap benar saja, tapi kita juga harus mencari tahu dari hal-hal yang belum kita ketahui. Yaitu misalnya si Lelo orang Dayak ya. Iya. Kalau Lelo jalan-jalan ke Pulau Papua, apakah Lelo bisa membawa kebiasaan sebagai orang Dayak ke sana? Tentu tidak. Kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Ya, menyesuaikan diri agar mereka merasa kita bisa menghargai mereka. Begitupun sebaliknya, jika mereka datang ke tempat kita, mereka juga harus bisa menyesuaikan diri dengan keberadaan di sekitar kita. Di bagian keragaman ini, apakah ada yang ditanyakan? Baik, maka Bapak lanjutkan. Contoh keragaman, yaitu teman berbeda agama, teman berbeda suku, kebiasaan yang berbeda. Ini adalah contoh sederhana dari perbedaan yang ada di sekitar kalian. Di sini semuanya berteman baik kan sama teman-temannya. Atau ada yang gimana gitu kan benar-benar berbeda agama atau gimana sering mengejek ada. Berarti aman ya sih ya. Bagus kalau begitu. Kita masuk ke sikap toleransi. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, yaitu menghargai teman yang berbeda agama, tidak mengejek perbedaan, mau berteman dengan semua orang, menolong tanpa membedakan. Kita sebagai, apalagi kita ya, sebagai agama Kristen yang pastinya mengajarkan tentang ajaran kasih, kita harus dapat menerapkan ajaran kasih itu di sekitar kita. Kita tidak bisa mengasihi orang yang hanya mengasihi kita. Seperti misalnya kalian yang mengasihi orang tua kalian, orang tua kalian yang berbeda dengan kalian. Tapi dimulailah mengasihi itu dari diri kita sendiri. Karena ajaran Tuhan sendiri, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketika kalian mengasihi diri kalian juga harus bisa mengasihi orang-orang sekitar kalian. Jangan berpandangan bahwa tidak dekat atau gimana, karena pada dasarnya kita adalah satu ciptaan Tuhan. Paham sampai sini? Kita lanjutkan.
sikap yang tidak toleran yang harus kalian hindari. Mengejek perbedaan. Di sini tidak ada yang mengejek perbedaan, entah teman-temannya kurang pintar, beda agama, atau gimana? Aman semua? Bagus. Membahas pendapat. Di sini kalau misalnya di dalam kelompok ada nggak yang nggak mau mendengarkan pendapat temannya? Apakah benar itu? Itu Pak, terkadang Pak lihat kondisi gitu. Belum di dalam suatu kelompok harus dibutuhkan kerjasama. Tidak bisa kita menempatkan satu sudut pandang, karena pada dasarnya ketika kita mengumpulkan banyak sudut pandang itu mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan satu sudut pandang. Makanya di dalam kelompok selain daripada pemahaman pribadi atau pemahaman kelompok juga melihat kerjasamanya, karena kelompok itu juga tujuannya selain untuk kalian presentasi, menjelaskan, juga untuk melatih kerjasama kalian. Mengerti ya Pak? Jadi lain-kali jika ada segala kelompok diberikan kelompok harus bekerja sama. Berikan juga teman kesempatan untuk memberi pandangannya agar hubungan kalian semakin erat dan baik. Bukan hanya Reno ya, saya juga sampaikan kepada kalian semua agar seperti itu. Tidak mau berteman karena berbeda. Saya yakin di sini anaknya baik-baik semua ya. Iya Pak, begitu kan. Bagus sekali gitu. Bapak di sini mengambil bahasa Alkitab yaitu dari Roma 12 ayat 18. Bisa dibacakan untuk kita? Saya dapat dapati, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Maknanya kita harus hidup damai dengan semua orang. Karena hidup damai bisa kita dapatkan untuk melalui diri kita terlebih dahulu. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa ketika kita mau dihargai, kita harus lebih dahulu menghargai orang tersebut. Bagaimana bisa kita minta orang menghargai kita ketika kita tidak bisa menghargai orang? Kan tidak mungkin. Paham? Sampai di sini teman-teman? Jadi harus dimulai dari diri kita terlebih dahulu, baru orang juga akan bisa menghargai diri kita. Contoh dalam kehidupan ini seperti yang tadi, yaitu berteman dengan teman-teman, bersekolah, menghargai pendapat orang lain, di dalam kelompok, itu Bapak jelaskan tadi. Kalau di rumah seperti menghormati anggota keluarga, hidup rukun, apalagi di dalam anggota keluarga dan di rumah. Karena di situ kemudian ada ikatan darah, yang dimana pastinya lebih erat dibandingkan dengan semua teman-teman ini pastinya lebih dekat lah sama orang tua atau kakak kalian, adik kalian, karena ada ikatan darah. Di sini apakah hubungan yang baik semua dengan keluarganya? Keluarganya bagus kalau baik, karena nggak boleh kita kayak bermusuhan sama kakak, adik, orang tua, senang sama mereka, apalagi sama ibu sama ayah kita. Ayah kita sudah mencari nafkah untuk kita, ibu kita telah menyusui kita waktu kita kecil sehingga kita bisa tumbuh besar sampai sekarang. Ada pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk kita. Masa kita tidak menghargai mereka? Begitupun dengan adik kakak, oleh adik kakak darah ya. Kalau kalian sebagai kakak, kalian harus bisa membimbing adik kalian yang baik. Kalau kalian sebagai adik dan harus menurut apa perkataan adik kalian, kalau misalnya perkataan itu baik, harus kalian turuti. Jangan ada perselisihan antara keluarga, karena keluarga itu adalah orang yang bisa kita minta bantuan lah pas kita kesusahan oleh adik kakak yang dekat gitu, dibandingkan dengan teman-teman di sekitar kalian yang ada darah, oleh mereka koneksi utama ada. Paham di sini? Paham Pak. Nah, Bapak ada kuis latihan buat kalian.
Yang pertama, apa itu arti toleransi? Angkat tangan yang tadi yang bisa jawab. Secara sederhana saja. Menghargai perbedaan, Pak. Bagus, Jessica, menghargai perbedaan. Yang lain ada pandangannya? Satu poin buat Jessica ya. Yang kita ada nomor 2. Sebutkan 2 contoh sikap toleransi. Menurut saya sendiri sikap toleransi itu menghargai pendapat orang baik atau pendapat agama lain. Bagus, Pedro. Satu poin buat Pedro. Apa pandangan Jessica? Membantu teman yang sedang susah, Pak. Ya, tapi yang dia Pak. Supaya membantu teman. Baik, kita masuk ke sini saja. Kenapa kita harus hidup rukun? Ada menghindari masalah, Pak. Bagus, Jessica. Agar dapat menghindari masalah. Hidup tenang, Pak. Hidup tenang. Yang lain? Mungkin sekian saja dari kuis yang ini. Bapak akan lanjutkan. Kita masuk ke kesimpulan langsung. Toleransi adalah sikap saling menghargai perbedaan. Kita harus hidup rukun dengan sesama orang karena Tuhan mengajarkan kita untuk hidup damai. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita sebagai pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus yang diajarkan tentang kasih. Kita harus bisa menghargai orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya di dalam keluarga, tapi juga di ruang lingkup pertemanan kalian. Karena kita bisa menghargai orang, maka akan terjalin ikatan yang saling mendukung, sehingga di dalam ruang lingkup tersebut akan terjadi hidup yang rukun, tidak ada konflik, permusuhan antara kalian. Jadi damai, Pak. Jadi hidup kita akan lebih damai. Bapak ada PR kemudian dikumpulkan di depan. Tuliskan 3 contoh sikap toleransi yang kamu lakukan di rumah atau di sekolah selama seminggu ke depan. Jadi kalian akan menulis sikap toleransi yang telah kalian lakukan selama seminggu ke depan. Ada 3. Mulai dari hari ini, apa saja yang kalian lakukan? Apakah paham? Baik. Ingatkan dari teman kita yang tidak hadir bahwa kita ada tugas. Karena hal tersebut juga berkaitan kerjasama kalian, gitu kan? Jangan karena jauh hadir dan tidak kasihan juga. Karena di sini juga kita kenanya tentang hidup perbedaan dengan keragaman. Kita tidak tahu kenapa alasan dia tidak hadir, jadi harus kita informasikan kepada dia. Karena sakit kan, Pak. Ya, memastikan karena dia sakit dia tidak bisa hadir, jadi dia harus kita tahu. Mungkin sekian dari saya. Apakah kalian ada yang masih mau ditanyakan atau kurang paham bisa ditanyakan? Selamat kumpul bagaimana, Pak? Kalau Bapak akan kita terima tugas kalian, tapi bakal berbeda nilainya dengan orang yang tetap waktu mengumpulkannya. Baik, Pak. Ini itu saja. Atau yang lain ada yang mau bertanya? Cukup ya. Kalau begitu saya minta dari salah satu kalian memimpin kita di dalam doa penutup. Doa kalian Doa langsung. teman-teman sebelum kita KFP Tuhan sekarang ini
kalian menjadi pemahaman kalian, bukan hanya secara pengetahuan, tapi juga ini dapat kalian diterapkannya di dalam lingkungan kalian, karena ini sangat penting. Baik, mungkin itu saja, kalian boleh pulang. Latihan jalan, Ya. latihan jalan. Anjing.